Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Madikna, NIM 12050122022 dari kelas 4H, Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ingin membahas kuis 1 sistem operasi. Yaitu soalnya, yang pertama jelaskan struktur sistem operasi beserta diagramnya. Yang kedua, jelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Yang ketiga, yaitu ada 4 buah proses yang datang berurutan. Lalu hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma. Yang A, first come first serve atau FCFS. Yang B, shortest job first atau SJF, non prime type dan prime type. Yang C yaitu round robin, FCFS dan prime type. Lalu inilah tabelnya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan struktur sistem operasi beserta diagramnya. Itu sistem operasi. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Nah, ini adalah diagram struktur sistem operasi. Yang pertama, di sini ada user interface atau tampilannya, yaitu terdiri dari GUI, batch dan command line. Lalu di sini ada sistem call. Sistem call itu untuk memanggil aplikasi atau memanggil proses yang akan dijalankan. Dan sistem call ini menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Lalu di sini ada service yang terdiri dari program execution, input-output operation, file system, communication, resource allocation, accounting, error detection, dan protection dan security. Oke, selanjutnya yaitu struktur sistem MS-DOS. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut ialah MS-DOS. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Gambar ini adalah struktur layar pada MS-DOS. Yang pertama itu ada application program, resident system program, lalu ada MS-DOS device drivers, dan ROM BIOS device drivers. Oke, kita lanjut ke struktur sistem Unix. Struktur sistem Unix ini merupakan sistem operasi yang paling dasar. Jadi, sistem operasi Unix atau original Unix juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak sistem secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call, berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Pada gambar ini ialah struktur sistem Unix, yaitu ada sistem call interface to kernel dan kernel interface to the hardware. Oke, berikutnya yaitu ada pendekatan terlapis atau layered approach. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapisan terendah atau layer ke-0 adalah perangkat keras dan lapisan teratas atau layer N adalah user interface. Dengan sistem modularisasi, setiap lapisan mempunyai fungsi operasi tertentu dan melayani lapisan yang lebih rendah. Gambar ini menunjukkan sistem pendekatan terlapis tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu status proses sistem operasi beserta diagramnya. Pada saat proses dieksekusi, maka akan terjadi perubahan status. Status sebuah proses menandakan bagian dari proses yang sedang aktif. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini. Yang pertama, new, yaitu pembentukan atau mempersiapkan suatu proses. Yang kedua, yaitu ada running,
yaitu instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi. Selanjutnya ada waiting, yaitu proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti menunggu sebuah penyelesaian input-output atau menunggu penerimaan sebuah tanda atau sinyal. Selanjutnya ada ready. Ready yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang terakhir ada terminated, yaitu proses setelah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Selanjutnya ialah diagram perubahan status proses. Ketika suatu proses sedang dibuat atau dipersiapkan, maka status proses tersebut berada di new, dan jika semua persiapan telah disetujui atau di-admitted, maka ia akan berubah menjadi status ready, yaitu siap untuk dieksekusi dan dikirim ke prosesor. Pada saat proses ini dieksekusi, maka proses ini akan berubah menjadi status running. Pada kondisi running ini ada 3 kemungkinan terjadi. Yang pertama, jika sebuah proses tidak ada interupsi, maka proses ini akan langsung dikerjakan oleh prosesor. Jika sudah selesai, maka exit, dan status proses berganti menjadi terminated atau selesai. Yang kedua, jika dalam proses running ini sebuah program mendapatkan sinyal interupsi dari sebuah proses yang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka proses ini akan kembali ke status ready untuk menunggu penjadwalan pengiriman ke prosesor. Jika proses interupsi ini telah dikerjakan, maka status ready akan kembali ke status running. Kemungkinan yang ketiga, pada saat proses ini dalam keadaan running dan terjadi diperlukan respon dari perangkat input, output, atau beberapa sinyal, maka status program diletakkan di waiting untuk menunggu persiapan perangkat input, output, dan sinyal yang diperlukan. Jika perangkat input, output, dan sinyal yang dibutuhkan telah lengkap, maka proses status berubah kembali menjadi status ready untuk menunggu jadwal pengiriman atau dieksekusi oleh prosesor, yang nantinya akan ke status running dan diproses, lalu exit, dan kemudian menjadi status terminated atau selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Lalu hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma. Yang A yaitu first come first serve atau FCFS, yang kedua shortest job first atau SJF, non prime type dan prime type, yang C round robin FCFS dan prime type. Oke, yang pertama kita masuk ke first come first serve atau FCFS. Pada FCFS ini, proses yang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bar stemnya panjang atau pendek. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan bar stemnya masing-masing. Lalu gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma FCFS. Pada waktu ke-0, P1 masuk. Lalu pada waktu kedua P2 masuk ke dalam antrian, yang pada waktu keempat P3 masuk ke dalam antrian, lalu pada waktu kelima P4 masuk ke dalam antrian, dan pada waktu ke-7 P2, P3, P4 masuk ke dalam antrian. Di sini kita lihat yang mana terlebih dahulu datang, maka itu yang diproses. Di sini karena P2 yang terlebih dahulu datang, maka P2 diproses dan selesai di waktu ke-11 karena P2 ini memiliki bar stem 4, jadi 7 ditambah 4 itu 11. Lalu pada waktu ke-11 itu P3 dan P4 masih di dalam antrian. Lalu kita lihat lagi yang mana terlebih dahulu datang. Di sini P3 yang datang terlebih dahulu. Maka P3 proses dan selesai pada waktu ke-12 karena P3 itu mempunyai bar stem 1. Lalu pada waktu ke-12 P4 itu diproses dan selesai pada waktu ke-16. Lalu kita cari waktu tunggunya, yaitu P1 sama dengan 0 karena P1 itu masuk pada waktu ke-0 dan langsung diproses. Lalu yang P2 yaitu mulai diproses atau dieksekusi pada waktu ke-7 dan mulai antri pada waktu kedua. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5.
Lalu kita lanjut ke P3. P3 itu dia mulai diproses pada waktu ke-11 dan mulai antri itu pada waktu ke-4. Jadi 11 kurang 4, 7. Begitu juga dengan P4 yang dimulai proses itu pada waktu ke-12 dan mulai antri itu pada waktu ke-5. Jadi 12 kurang 5, 7. Lalu kita jumlahkan P1 sampai P4 yaitu 19 dan kita cari rata-rata waktu tunggunya atau AWT yaitu 19 dibagi banyaknya proses yaitu ada 4. Maka 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 satuan waktu. Baik, kita lanjut ke yang B, sort test job first SCF yang non-prime theft terlebih dahulu. Pada algoritma ini, jika proses yang datang memiliki AT yang sama, maka proses yang BT-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Lalu gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma SJF non-prime type. Ini tabelnya. Pada waktu ke-0, P1 masuk dengan burst time 7. Lalu pada waktu kedua, P2 masuk dengan burst time 4. Dan pada waktu keempat, P3 masuk dengan burst time 1. Pada waktu kelima, P4 masuk dengan burst time 4. Lalu pada waktu ke-7 itu P2, P3, P4 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini kita lihat yang mana burst time-nya yang paling pendek atau paling kecil, itu P3. Maka P3 yang dieksekusi terlebih dahulu dan selesai pada waktu ke-8. Lalu pada waktu ke-8 itu masih ada antrian P2 dan P4. Kita lihat lagi mana yang burst time-nya yang paling kecil. Nah, di sini sama, berarti kita lihat lagi yang mana yang datang terlebih dahulu, yaitu P2. Maka P2 yang dieksekusi dan selesai pada waktu ke-12. Pada waktu ke-12 itu tinggal sisa antrian P4 dan kita proses dan selesai pada waktu ke-16. Kemudian kita cari waktu tunggunya. P1 itu 0 karena P1 masuk pada waktu ke-0 dan langsung diproses. Yang P2 itu diproses pada waktu ke-8 dan mulai antri pada waktu kedua, maka 8 kurang 2, 6. Lalu lanjut ke P3, itu mulai diproses pada waktu ke-7 dan mulai antri pada waktu ke-4, maka 7 kurang 4, 3. Dan begitu juga dengan P4, yaitu mulai dieksekusi atau proses pada waktu ke-12 dan mulai antri itu pada waktu ke-5, maka 12 kurang 5, 7. Lalu kita jumlahkan, yaitu jumlahnya 16. Lalu kita cari rata-rata waktu tunggunya, yaitu 16 dibagi 4 sama dengan 4 satuan waktu. Jadi rata-rata waktu tunggunya ialah 4 satuan waktu. Nah, berikutnya kita masuk ke yang shortest job first atau SJF prime time. Pada algoritma ini, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan lebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Selanjutnya kita gambarkan Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma SJF prime time. Ini tabel prosesnya. Oke, pada waktu ke-0, P1 masuk dengan burst time 7. Lalu pada waktu kedua, P2 masuk dengan burst time 4. Dan di sini P1 masih memiliki sisa burst time 5 karena dia baru diproses sampai waktu kedua. Jadi 7 dikurang 2 itu 5, maka sisa P1-nya 5. Lalu pada waktu kedua ini karena P2 burst time yang kecil, maka P2 dikerjakan terlebih dahulu. Lalu pada waktu keempat, P3 masuk dengan burst time 1, P2 dan P1 itu masuk ke dalam antrian. Di sini P2-nya memiliki sisa burst time 2 karena P2 tadi baru diproses sampai ke waktu keempat. Jadi 2 sampai ke 4 itu kan jaraknya 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2, maka sisa dari P2, maka sisa burst time P2 itu 2. Lalu di sini kita lihat
bar stemnya yang paling kecil yaitu P3, maka P3 dieksekusi terlebih dahulu dan selesai di waktu ke-5. Pada waktu ke-5 P4 masuk dengan bar stem 4 dan P2, P1 tadi masih di dalam antrian. Lalu kita lihat bar stem yang paling kecil yaitu P2, maka P2 yang dieksekusi terlebih dahulu dan selesai di waktu ke-7. Lalu pada waktu ke-7 itu masih ada antrian P4 dan P1. Kita lihat lagi bar stem yang paling kecil yaitu P4, maka P4 yang dieksekusi terlebih dahulu dan selesai di waktu ke-11. Dan di waktu ke-11 itu masih ada antrian P1 dengan bar stem 5, maka P1 dieksekusi dan selesai di waktu ke-16. Oke, kita cari waktu tunggunya yaitu P1 0. Itu karena P1 masuk ke dalam waktu ke-0 dan langsung diproses. Lalu dia dieksekusi lagi pada waktu ke-11 dan mulai antri itu pada waktu kedua. Jadi 11 dikurang 2 9. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Lalu kita cari waktu tunggu P2 yaitu P2 mulai dieksekusi pada waktu ke-5 dan mulai antri itu pada waktu ke-4, maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Lalu P3 itu 0 karena P3 masuk pada waktu ke-4 dan dia langsung diproses, maka waktu tunggunya itu 0. Dan P4 itu mulai diproses pada waktu ke-7 dan mulai antri itu pada waktu ke-5 aja. Maka 7 kurang 5 sama dengan 2. Kita jumlahkan, maka jumlahnya 12 dan kita cari rata-rata waktu tunggunya yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3 satuan waktu. Oke, berikutnya yaitu yang C, round robin first come first serve. Pada algoritma ini, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma round robin FCFS dengan quantum time 4. Untuk algoritma round robin ini kita hanya perlu 2 kolom, yaitu kolom proses dan burst time. Oke, pada waktu ke-0 semua antrian masuk, yaitu ada P1, P2, P3 dan P4. Lalu yang diproses terlebih dahulu yaitu yang pertama datang, maka P1 diproses terlebih dahulu dengan quantum time 4, yaitu dari waktu ke-0 sampai waktu ke-4 itu P1-nya masih mempunyai sisa 3 dan diletakkan di antrian terakhir. Lalu kita lihat lagi di sini P2 yang datang terlebih dahulu, jadi P2 yang dieksekusi dengan quantum time 4, maka P2 itu selesai dieksekusi pada waktu ke-8 dan di sini sisa antriannya ada P3, P4 dan P1. Lalu P3 kita eksekusi dahulu karena dia yang pertama kali datang dan selesai di waktu ke-9, dan pada waktu 9 ini masih mempunyai 2 antrian yaitu P4 dengan barsem 4 dan P1 dengan barsem 3. Lalu kita eksekusi terlebih dahulu P4 nya dengan quantum time 4 dan dia selesai di waktu ke-13. Di waktu ke-13 ini masih ada antrian P1 dengan barsem 3 dan kita eksekusi lagi dan selesai di waktu ke-16. Oke, kita cari waktu tunggunya, yaitu P1 0 karena P1 itu dia datang dan langsung dieksekusi, lalu ditambah pada waktu ke-13 P1 mulai diproses dan pada waktu ke-4 itu P1 masuk ke dalam antrian, jadi 13 dikurang 4 9. P2 itu dia mulai diproses pada waktu ke-4 dan dia tuh mulai antri pada waktu ke-0, jadi 4 kurang 0 itu 4. Begitu juga dengan P3, dia mulai diproses pada waktu ke-8 dan mulai antri pada waktu ke-0, jadi P3 itu waktu tunggunya 8 dan P4 itu
mulai diproses pada waktu ke-9 dan mulai antri pada ke-0, jadi 9 kurang 0, 9. Lalu ini waktu tuai kita jumlahkan, yaitu 12. Lalu kita cari rata-rata waktu tunggu, yaitu 30 dibagi 4 sama dengan 7,5 satuan waktu. Oke, selanjutnya kita masuk ke round robin prime time. Pada algoritma ini, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian, yang membuat sisa proses sebelum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Proses dipilih untuk diproses yaitu yang memiliki bar stemnya yang paling pendek. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata dengan algoritma round robin prime time dengan quantum time 4. Pada waktu ke-0, semua antrian masuk dan kita lihat bar stem mana yang paling pendek, karena itu yang akan diproses terlebih dahulu. Di sini kita lihat P3 bar stemnya 1, maka P3 dieksekusi terlebih dahulu dan selesai pada waktu ke-1. Dan pada waktu ke-1 itu masih ada antrian P1, P2 dan P4. Kita lihat lagi bar stem mana yang paling pendek. Di sini ada P2 dan P4 itu bar stemnya sama-sama 4. Maka yang kita pilih yaitu yang datang terlebih dahulu. Maka P2 dieksekusi dengan quantum time 4 dan selesai pada waktu kelima. Dan pada waktu kelima ini masih mempunyai antrian P1 dan P4. Kita lihat lagi bar stemnya yang paling kecil yaitu P4. Maka P4 yang dieksekusi dengan quantum time 4, maka selesai di waktu ke-9. Lalu pada waktu ke-9 ini masih ada P1 dengan bar stem 7. Lalu dia dieksekusi dengan quantum time 4, yaitu 9 ditambah 4 sama dengan 13. Maka di waktu ke-13 dia masih mempunyai sisa bar stem 3 dan diproses atau dieksekusi sehingga selesai di waktu ke-16. Lalu kita cari waktunya, yaitu P1 sama dengan 9, karena P1 ini dia mulai diproses pada waktu ke-9, begitu juga seterusnya. P2 itu mulai diproses pada waktu ke-1, P3 itu 0, P4 sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan, maka jumlah 15. Dan kita cari rata-rata waktu tunggunya, yaitu 15 dibagi 4 sama dengan 3,75 satuan waktu. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.